Halo semuanya, selamat datang di Autorad Max. Kita sekarang lagi di Jakarta Auto Week 2022 dan kita mau ngebahas Kia Carens. Dia ada yang turbo petrol, bensin, atau yang turbo diesel. Kalian suka yang mana dan kira-kira apa aja hal menarik dari mobil ini? Mari kita bahas. Sebelum kita mulai, gue pengen kasih sedikit catatan kalau dua mobil ini sebenarnya belum spek final yang akan dijual di sini. Bahkan kita aja nggak bisa buka kap mesinnya, tapi kita bisa kasih bocoran kalau mesin ini bakal sama seperti mesin Kia Seltos. Jadi yang petrol itu dia dapat mesin 1400 cc 4 silinder turbo TGDI. Tenaganya 140 PS dan torsinya 242 Nm. Gearboxnya dia kopling ganda. Tapi kalau yang diesel dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder turbo diesel CRDI. Nah, tenaganya agak lebih kecil nih daripada yang petrol. Dia 115 PS, tapi torsinya sedikit lebih gede, 250 Nm. Jadi yang petrol turbo tenaganya lebih gede, tapi yang turbo diesel torsinya lebih gede. Nah, kalau turbo diesel pakai transmisi torque converter, nggak kayak petrol yang DCT. Sekarang kita bahas dulu penampilan bagian depannya ya. Kalau misalnya Kia Carens yang lama, dia kan konsepnya bener-bener sebuah MPV ya. Malah agak mirip dengan BMW seri 2 Grand Tourer. Active Tourer. Nah, kalau sekarang dia pakai konsep yang mirip, kalau boleh gue bilang, Expander Cross, MPV tapi rasa SUV. Meskipun mobil ini sebenarnya dimensinya agak lebih mepet ke Innova, seperti itu. Di depan kita bisa lihat logo Kia baru, yang kayak KN atau KVI, bodo amat. Dan uniknya, mobil ini bagian depan tuh seolah-olah nggak ada grill, kayak mobil listrik, padahal bukan. Tapi di sini ada pola-pola yang cantik ya. Dan lampunya seperti biasa, dia di atas itu LED DRL yang bisa jadi lampu sen. Nah, di bagian bawahnya dia udah pakai LED tapi belum proyektor. Ini masih multi reflektor ya. Dan ada sensor parkir di sini. Terus ada motif lagi di bagian bawah. Kalau kita di bagian samping, dia pakai pelek two-tone ukuran 16 inci. Tapi karena mobil ini masih impor India, ini ban masih ban India ya. Dan antara yang bensin sama diesel yang kita lihat di sini, secara visual tidak ada perbedaan sama sekali. Paling emblem kecil CRDI buat yang diesel. Nah, terus di sini ada over fender plastik hitam biar kesan SUV-nya kuat. Kalau kita naik lagi, kita bisa lihat kalau di spionnya dia tidak ada kamera. Berarti mobil ini tidak punya kamera 360 derajat. Bahkan dia belum punya active safety yang kayak misalnya ya, kayak Toyota Safety Sense atau Honda Sensing gitu. Mobil ini belum ada, ya gitulah. Dia ada akses floating roof. Dan lagi-lagi biar ada kesan SUV atau gagah atau adventure, ada roof rail di sini. Dan dia udah punya tombol buat smart entry. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih teliti, kita bisa lihat ada tulisan di sini caution do not load. Berarti roof rail ini cuma buat gaya-gayaan doang. Tapi kalian juga bisa lihat kalau di atapnya ada sunroof. Lumayan nih buat selfie-selfiean ya. Wih, mobil atap bolong. Dan di sini ada aksen buat floating roof lagi, plastiknya. Dan di sini aja kita bisa lihat kalau dia ada tirai di baris kedua. Nanti kita lihat ya di dalam. Dan kalau lihat di roda belakang, kita bisa lihat kalau mobil ini pakai rem cakram buat roda depan dan roda belakang. Seperti itu ya. Dia ada roof spoiler di sini, ada antena sirip hiu. Dia kaca belakangnya lengkap, ada defogger dan ada wiper. Bagus nih. Ada logo Kia lagi dan ada lampu LED yang desainnya agak nyentrik. Cuma sayangnya seperti Kia Sonet, dia lampu LED itu nggak melebar dari kiri ke kanan. Padahal di sini ada mikanya ya. Tapi kalau kita turun ke bawah, di sini kita bisa lihat ada sebuah kamera parkir. Ya kelihatan ada knalpot sih. Overall bentuknya mungkin perlu waktu ya buat bisa menerima, tapi cukup bagus. Umum masih di belakang, kita kepoin bagasinya. Kalau misalnya semua joknya tegak kayak begini, dia kapasitasnya 216 liter. Mungkin nggak terlalu ke dalam karena semua joknya lagi berdiri, tapi lumayan lebar bukaannya. Dan dia ada tutupan di sini, ada kantong rahasia, dan ada tutupan buat ban serepnya. Karena ban serepnya ada di kolong. Kalau mau bikin lebih lega, tidurin aja. Dan mulai dari sini kita bisa lihat kalau buat baris paling belakang pun ada cup holder sama USB Type C di kiri sama kanannya. Buat ngecas, asik nih buat yang belakang sekalipun. Kalau mau lebih lega lagi, bisa lipat yang baris keduanya, tapi harus muter dari kanan dan kiri. Sekarang kita masuk ke interior Kia Carens.
Dan untungnya dia nggak salah satu dashboard ya. Jadi ini desain baru. Untuk bahannya sebenarnya kita bisa expect dari sebuah mobil keluarga yang ngincer sejuta umat banget. Ini plastik, tapi di sini ada trim piano black yang luas banget dari kiri sampai kanan. Dan di bagian penumpang, bagian depan, ini ada motifnya. Bahkan di pintu, dia juga plastik ya di bagian atasnya. Tapi dipercantik dengan beberapa bahan yang kalau boleh gue bilang lumayan bagus buat di kelas ya. Contoh, di sini ada kulit dan ada jahit-jahitan, dan bahkan di sikut pengemudi dan penumpang depan juga dikasih kulit. Buat posisi nyetir, setirnya dia bisa tilt, bagus, dan bisa teleskopik, cakep. Dan untuk joknya emang nggak bisa ngarep banyak karena dia masih jok manual buat semua pengaturan. Tapi untungnya, gue senengnya Kia tuh mereka selalu ngasih jok pendingin. Nih, jadi ada tombol di sini kalau misalnya kita lagi panas gitu ya, entah habis olahraga atau habis dari peak gitu ya, panas banget. Tekan tombol ini, jok depan langsung adem, yaitu jok pendinginnya cuma buat jok depan aja ya. Dan dia juga udah lapis kulit. Ya manual kalau ada pendingin sama jok kulit gini nggak apa-apa deh, bener. Terus kita masuk ke bagian setir, dia ada tombol di sebelah kiri ini buat multimedia, buat head unitnya, dan sebelah kanan ini buat MID di speedometernya. Speedometernya cukup sederhana ya, nggak sebagus Grand Carnival, dia cuma layar warna itu cuma di tengah dikit doang. Dan kalau misalnya kita lihat ke bagian tengah, dia pakai head unit yang nggak seberapa gede, paling sejengkal gini, tapi dia udah lengkap karena dia bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Terus di bagian bawah head unitnya kita bisa lihat ini banyak banget tombol yang touch sensitif. Kenapa nggak tombol beneran aja sih? Untungnya buat tuner sama volume dia masih tombol beneran, bagus. Sekarang kita turun ke bawah, dia ada AC digital, ada mode auto, tapi dia baru single zone climate control ya, belum dual zone. Dan kalau kita turun lagi ke bawah, dia ada wireless charger. Ini bagus. Sama dia ada drive mode ya, ketebak paling kayak eco, terus comfort, terus sport seperti itu. Dan ada hill descent control. Kita lihat feature ini bertahan di versi jualan di Indonesia atau enggak. Terus kalau kalian pengen naruh barang, sebenarnya mobil ini practicality-nya cukup standar ya. Ada laci di sini, belum soft damping. Terus dia cup holder yang model pop up, satu di sini, sama satu buat supir. Dan ngomong-ngomong cup holder, di tengah dia ada cup holder yang nyambung sama AC, jadi minuman kita bisa dingin lebih lama. Terus di belakang wireless charger dia ada persneleng, ada mode manual tapi nggak ada pedal shift, dan cup holder yang gue bilang tadi, dan dia masih rem tangan manual. Electric parking brake ya itu kayak nice to have, ada bagus, nggak ada nggak apa-apa. Lagian gini lebih mantap, dan kotaknya ada tray terpisah. Nah, kalau kalian lihat di sebelah sini, itu ada logo nggak tahu, dan gue tanya orang Kia, katanya ini buat parfum, nanti mereka jual parfumnya. Dan kalau kita lihat ke bagian setir lagi, seperti gue bilang, dia nggak ada fitur keselamatan yang aktif atau kayak sensing gitu, dia nggak ada. Cuma ada cruise control biasa, tapi oke lah. Sebelah kiri lagi, sebelah kanan ada tombol buat engine start stop, dan di atas ada sunroof. Nah, spion tengahnya dia udah day and night, masih manual. Cuma sun visornya nggak ada lampu sama sekali, dan ada kaca, ada cermin, tapi cuma buat penumpang doang. Sebenarnya overall mobil ini punya interior yang lumayan bagus ya. Ya ada lah minusnya, tapi masih minor. Ke belakang yuk. Oke, sekarang kita duduk di baris kedua si Kia Carens. Pertama lihat ada AC double blower. Oh maaf, triple blower karena sampai belakang. Nanti kita lihat ya. Buat ngatur AC-nya dia ada di bagian bawah sini. Lumayan nih. Terus buat ruangnya, ini depan udah posisi nyetir gue sendiri, tinggi gue 178. Ruang kepala bagus. Mobil ini tinggi soalnya. Dan ruang dengkul juga bagus. Karena mobil ini dari panjang totalnya sebenarnya lebih pendek daripada Toyota Innova, tapi wheelbase-nya, jarak antara roda depan sama belakang, dia lebih panjang daripada Innova. Packaging yang menarik. Dan mau duduk tuh enak, joknya kulit, tapi lagi-lagi nggak ada pendingin cuma buat yang depan. Dan salah satu poin plusnya, ada blind. Jadi kalau kalian suka bawa anak-anak atau balita di belakang ya, biar nggak kena matahari, terutama yang sensitif sama matahari, ini bagus. Dan ada kantong di pintunya, dan di pintunya kita bisa lihat ada speaker dari Bose ya, cakep. Dan di sini ada 2 port USB Type-C, ada kantong di bawahnya. Dan kalau kita mau duduk di tengah,
dia masih relatif enak karena dia penggerak roda depan gak ada channel gede di bawahnya. Bagus ya. Paling satu yang agak sedikit disayangkan, dia nggak ada armrest. Ya, untungnya airbagnya udah 6 sih. Terus jok tengah ini dia terpisah 60-40, masing-masing bisa dimajuin dan direba atau tegakin. Sekarang kita masuk ke belakang dan buat aksesnya dia udah one touch tumble. Jadi tarik ini, kita bisa masuk ke belakang. Nah, seperti kalian lihat, ini dengkul gue aja udah kena, jadi gue harus majuin jok tengahnya sedikit. Nah, jujur belakangnya masih nggak enak, meskipun ruang kepala bagus, dengkul mentok. Ya lagi-lagi kompromi aja sama orang yang di tengah ya. Ada headrest dan ada AC sampai baris belakang seperti yang gue bilang tadi. Dan lagi-lagi seperti yang kita bahas sebelumnya, ada Type-C 2 sama cup holder. Lagi-lagi baris belakang sebenarnya enak kalau misalnya ruangnya lebih lega lagi. Ya, jadi apa kesimpulan kita soal Kia Carens baru ini? Belum ada kesimpulan. Kenapa? Karena kita belum tahu harganya bakal berapa. Apakah 300 lebih dikit atau 300 agak lebih banyak gitu kan? Belum ada yang tahu. Tapi overall mobil ini sebenarnya menarik. Karena dia bisa menawarkan wheelbase yang lebih panjang dari Innova dengan desain kabin yang menurut kita bagus. Dan nggak cuma itu, speknya juga overkill. Ada jok pendingin, Android Auto, Apple CarPlay, sunroof, dan masih banyak lagi. Semoga spek Indonesia nggak dikurangi ya dari yang sini. Kalau bisa ditambah sih. Oke, itu aja dari Autolet Max. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan jangan lupa subscribe. Ciao!